Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan, luar biasa ya. Ya, kita bersyukur Tuhan tetap menolong ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai pada hari ini ya, kita masih kuat, bernapas, melakukan aktivitas semua karena Tuhan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, siapa yang bisa berdoa mengawali pembelajaran ini? Saya, Bu. Baik, Nona Rayyan, silakan. Nyanyi satu lagu dulu ya, sebelum berdoa. Oke, berdiri semua. Satu, dua, tiga. Ya Tuhan tiada ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Sedia ya Tuhan, bila ku perlukan, ku datang juru selamat berkehadiran. Teman-teman kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran kami. Di pagi hari ini lagi ya Bapak, kami ada di tempat ini untuk mau belajar ya Bapak. Atas semua itu kami mohon buka otak kepala pemikiran kami, agar sebentar apa yang ada di situ bisa tertanam dalam otak kepala pemikiran kami. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Nona, silakan dulu. Ketua kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Alexander Gayatun. Alexander Gayatun, berarti satu orang ya? Ya, yang Bu. tidak hadir hari ini. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan lihat kompetensi dasar hari ini dalam proses pembelajaran, yaitu memahami peran Roh Kudus dalam membangun kehidupan orang beriman, menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Baik, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian Roh Kudus, mengidentifikasi peran Roh Kudus dalam mempengaruhi kehidupan orang percaya. Nah, tujuan yang dicapai hari ini dalam proses pembelajaran, setelah proses pembelajaran ini selesai, Anda dapat menjelaskan pengertian Roh Kudus, mengidentifikasi peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang percaya. Baik anak-anak. Nah, hari ini Anda akan mengamati gambar. Ya. Kalau lihat ini gambar apa? Merpati. Burung merpati, ya. Merpati kah elang? Merpati. Kesatuan. Merpati. Kalau dalam kekristenan ini melambangkan apa? Roh Kudus. Pintar, ya. Burung merpati adalah salah satu lambang dari Roh Kudus. Baik anak-anak, coba kita lihat. Ya, sebelum lanjut pada materi, ya Anda kerja mandiri ya, karena kita tidak bisa ada dalam pertemuan kelompok, dalam diskusi kelompok, maka prosesnya Anda kerja mandiri ya. Ya, Anda amati 4 gambar ini ya. 4 gambar ini, lalu tugas kalian itu melihat dari gambar ini peran Roh Kudus untuk orang beriman itu apa saja. Anda kaji dari 4 gambar ini. Bisa? Bisa Ibu. Kaji dari 4 gambar ini peran Roh Kudus bagi orang beriman itu apa saja. Lihat ini ya. Ya. Ibu bagi LKPD, soalnya sudah ada di dalam ya. Soal sudah ada di dalam, tinggal amati gambar itu, lalu Anda kerjakan pada soal tersebut.
Sebentar ya. Yang berapa? 2. Oke. Ya. Sesuai apa yang sudah Anda dapatkan, silakan amati gambar yang ada di depan. Kemudian Anda kemukakan ya. Pada pertanyaan itu menuliskan peran Roh Kudus bagi orang percaya. Lalu Anda baca juga di dalam sesuai yang sudah dikasih pada pertemuan kemarin. Anda baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 yang kemarin pasal 11 itu. Sudah baca? Sudah. Baik. Kalau sudah baca, nanti kita kembali ya dalam bacaan itu. Kemudian Anda menggali poin-poin penting apa dalam bacaan tersebut, ya. Poin-poin penting apa yang Anda baca dalam bacaan itu. Lalu yang ketiga itu Anda buat komitmen sesuai dengan pertanyaan, ya. Coba Nona baca nomor 3, membuat komitmen untuk hidup. Nomor 3, soal nomor 3. Komitmen dalam berdoa untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan mengacu pada kitab Roma. Ya, jadi sesuai bacaan yang Ibu suruh pada pertemuan kemarin Anda baca itu, ya. Itu Anda buat komitmen dalam bentuk doa, ya. Dalam bentuk doa supaya hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga. Oke, silakan kerja. Amati gambar ini, lalu sesuai gambar ini Anda tentukan peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus bagi orang percaya. Oke, bagaimana sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, gambar 4 ini, di antara gambar 4 ini, pada pertanyaan nomor 1. Coba yang membaca nomor 1, soal pertanyaan nomor 1. Saya Ya, silakan.
menulis peran Roh Kudus bagi orang beriman. Menurut saya, peran Roh Kudus bagi orang beriman adalah Roh Kudus mengangkat kita menjadi anaknya atau menjadi anak Allah. Roh Kudus mengangkat kita menjadi anak Allah atau anaknya. Oh, mungkin dilihat yang ini, iya kan? Gambar tentang pengangkatan anak, betul kan ya? Iya, pengangkatan anak. Jadi menurut dia, fungsi Roh Kudus itu mengangkat kita sebagai anak Allah. Bagus, tepuk tangan dulu untuk. Ada lagi selain? Oh, silakan. Nona Raya. Menuliskan peran Roh Kudus bagi orang beriman. Peran Roh Kudus menurut saya sesuai gambar yang saya amati adalah memberi pertumbuhan yang baik serta menolong orang beriman untuk berdoa. Memberikan pertumbuhan yang baik dan menolong orang untuk berdoa. Menurut Nona Raya, setuju atau tidak? Setuju. Mengapa Anda setuju? Karena ada gambar ini kan? Ya. Ada gambar pertumbuhan mulai dari bayi, anak, remaja sampai pada dewasa kan? Ya. Nah, sama juga dengan ayam, anak ayam sampai pada induk ayam. Terus ada juga ini tumbuhan, ada pertumbuhan, berarti ada peningkatan. Begitu menurut penelitian. Ada juga apa orang sementara berdoa, begitu kan? Berarti Roh Kudus menolong orang beriman untuk berdoa. Ya. Sepaham dengan penelitian? Ya. Ya, bagus. Ada lagi yang pertanyaan pertama? Baik, kita lanjut pertanyaan itu pertanyaan berapa? Pertanyaan pertama, oh ada lagi yang bisa jawab. Silakan. Sesuai gambar yang saya amati, maka menurut saya peran Roh Kudus bagi orang beriman adalah menguduskan atau memberi pengudusan. Oh, memberikan pengudusan. Kaitan dengan gambar yang mana? Oh, yang pertama. Ternyata Roh Kudus memberikan pengudusan. Hidup dalam kekudusan. Begitu kan, Nyong Konyanan? Oke, demikian. Menurut Anda, ya, itu peran Roh Kudus berarti sudah berapa tadi? 4. Dia rambut 2 ya. Ada memberikan pertumbuhan dan membantu orang dalam berdoa, berarti sudah 2 kan? Iya. Nah, kemudian apa lagi yang Konyanan? Memberikan kekudusan. Nah, kemudian apa lagi tadi? Mengangkat jadi anak Allah, gitu kan? Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga terkait dengan membuat komitmen, ya. Membuat komitmen dari apa yang sudah Anda pelajari, Anda buat dalam bentuk komitmen. Sudah baca dalam kitab Roma, toh? Ya. Oke, silakan. Membuat komitmen dalam bentuk doa untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan mengacu pada kitab Roma. Bapa Surgawi, saya mengucap syukur kepadamu sebab Engkau selalu memberkati hidupku. Saat ini saya berdoa agar Engkau menolong saya supaya hidup saya selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak Allah yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, ini adalah bentuk dari komitmen. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Kaitannya dengan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Menggali poin-poin penting apa yang ada di dalam. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Oh, silakan anak. Poin-poin penting dalam kitab Roma 8 ayat 17 adalah jangan hidup menurut daging, tetapi juga menurut pimpinan Roh Kudus, karena hidup menurut daging tidak dapat beriman kepada Allah. Ya, jangan hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh Allah. Karena poin itu dalam judul itu apa? Hidup dipimpin oleh Roh, toh? Hidup oleh Roh. Jadi dalam bacaan itu ada kaitannya bagaimana hidup dipimpin oleh Roh dan hidup dengan kedagingan. Ya. Makanya Nona bilang apa?
jangan hidup dipimpin oleh kedagingan, tapi hidup dipimpin oleh Roh. Ada yang lain? Ya, silakan Nana. Poin-poin penting yang dapat saya ambil dari bacaan tersebut adalah hidup kita sebagai anak Tuhan harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan memikirkan hal-hal tadi. Jangan memikirkan hal-hal tadi. Dan dua sama ya? Iya. Bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, sudah memberikan jawaban-jawaban pada hari ini. Luar biasa ya. Bagaimana dan sesuai bacaan itu kita sebagai orang percaya, orang beriman, hidup dipimpin oleh Roh, jangan menurut daging. Karena hidup menurut daging itu tidak berkenan kepada Allah, ya, sesuai bacaan itu. Oke, baik anak-anak, baik sekali. Apa yang Anda amati, ya? Bagaimana peran Roh Kudus dalam orang beriman? Baik sekali. Oke, kita lihat peran Roh Kudus bagi orang beriman. Ya, yang pertama kita lihat dulu tentang pengertian Roh Kudus. Pernah dengar Roh Kudus? Pernah. Pernah? Pernah. Oke. Nah, kalau begitu menurut Anda Roh Kudus itu apa? Ya, kita lihat. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah Ruach HaKodesh. Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah Pneuma. Nah, Roh Kudus adalah oknum Allah dalam konsep Tritunggal. Atau biasa dengar itu Tritunggal Allah itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah salah satu oknum Allah. Oke, kita lihat. Nah, peran Roh Kudus bagi orang beriman. Pertama apa? Sesuai tadi, ya. Pengudusan. Pengudusan dalam bahasa Inggrisnya sanctification. Dalam bahasa Yunani miasmos. Memiliki dua arti, ya. Artinya dipisahkan untuk Allah dalam hidup yang sesuai dengan pemisahan tersebut. Dipisahkan untuk Allah artinya apa? Yang tadi yang kita hidup dalam kehidupan, no? Kita di dunia ini mau dan tidak mau ada dalam pilihan. Mau hidup berkenan kepada Allah atau hidup menurut keinginan daging yang tadi bilang kita dalam kita proma itu. Hidup menurut Roh atau hidup menurut daging. Kalau hidup menurut Roh berarti pasti hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup dalam kekudusan. Firman Allah dalam ayat lain bilang apa? Kalau orang tidak ada dalam kekudusan berarti tidak layak menghadapan Tuhan. Ya, oke. Jadi fungsi atau peran Roh Kudus pertama itu untuk memuduskan orang beriman. Baik sekali tadi yang punya jawabannya. Oke, selanjutnya pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan dari dosa, dikhususkan dan dikuduskan bagi Allah. Jadi jangan bilang nanti pendeta saja baru dikuduskan untuk Allah, tidak ya? Tidak. Semua orang percaya, orang beriman. Oke, baik anak-anak ini. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa yang dikuduskan oleh Roh, bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Oke, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab apa? Tanpa kekudusan, ya. Selanjutnya, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Luar biasa ya. Tuhan itu Tuhan yang kudus. Ya. Jadi kalau tidak kudus berarti tidak layak. Oke. Yang kedua, pengangkatan. Nah, yang tadi kaitan dengan gambar anak itu kan? Iya, Bu. Ya. Pengangkatan, kata Yunani untuk pengangkatan adalah adopsi adalah euthesia yang artinya pemberian posisi yang sah sebagai anak. Kata ini terdiri dari huios yang berarti anak dan tesis yang berarti mengangkatkan. Kita diangkat, kita diadopsi istilah lain untuk menjadi anak Allah, ya, menjadi anak Allah. Jadi peran Roh Kudus itu ya, pertama menguduskan, kedua mengangkat kita sebagai anak Allah. Oke, yang selanjutnya. Yang ketiga,
kedua adalah memberi pengertian. Anda berhikmat, Anda mampu, Anda cakap, Anda pintar itu karena kuasa Tuhan. Ya, karena kuasa Roh Kudus. Kita beriman percaya begitu ya, bahwa kita Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran dan hati orang percaya agar mampu mengerti. Kadang kan kalau kita baca Alkitab kita tidak paham apa, ya. Tapi karena kuasa dan tuntunan Roh Kudus, maka kita mampu mengerti. Roh Kudus mengartikan, mampu menafsirkan firman itu dalam diri kita. Oke, selanjutnya Roh Kudus menjelaskan pernyataannya, memberikan kuasa untuk mengerti, mengetahui, menerima pengajaran yang disediakan. Baik anak-anak, yang berikut adalah memberi apa? Nah, seperti tadi pada gambar itu, ya, mulai dari yang ini Roh Kudus berperan memberi pertumbuhan secara rohani. Secara apa? Rohani. Nah, ingat itu secara rohani. Iman percaya kita terus bertumbuh untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Baik, hal ini dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, Paulus memberikan gambaran pertumbuhan orang percaya dengan ilustrasi pertanian. Pohon yang bertumbuh akan menghasilkan buah dan rasa yang sama. Bahwa orang percaya yang dengan pertolongan Roh Kudus hidupnya akan membuahkan buah roh. Dalam Galatia itu apa? Buah roh ke apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kerendahan lembut, kekuasaan diri. Itu buah roh, ya. Roh yang bertumbuh hidup dalam kasih dan dalam kebenaran. Seperti yang tadi disaksikan, ya. Oh, baik tadinya. Yang kelima adalah membantu dalam berdoa. Anda ingat cerita Tuhan Yesus ketika mau ditangkap untuk disalibkan itu kan Tuhan berdoa sampai gimana? Getsemani itu sampai tidak mampu kan? Sampai berteruh tidak mampu. Tuhan saja tidak berdaya. Di saat dan pada posisi yang seperti itu, Roh Kudus berperan. Anda pernah begitu? Cobaan, ujian, tantangan yang mungkin masih ujian yang kecil-kecil, tantangan yang kecil, tapi ada orang itu sampai tidak mampu, ya. Nah, pada posisi yang demikian, ketika Anda sudah tidak mampu untuk berkata-kata, disitulah peran Roh Kudus. Kadang sudah tidak mampu, hanya bisa menangis. Itulah peran Roh Kudus untuk bekerja membuat Anda untuk berdoa. Bisa? Bisa paham? Baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Ada yang bertanya terkait materi ini? Tidak ada. Oke, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama? Hari ini kita bahas tentang apa? Nona Tirsa? Ya? Yang kedua bagaimana? Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus bagi orang percaya itu apa? Halo? Menguduskan, terus memberi apa? Mengangkat jadi anak Allah, terus apa lagi? Memberi pertumbuhan. Apa lagi? Membantu dalam berdoa, ya. Jadi itu adalah peran-peran Roh Kudus bagi orang beriman. Anda orang beriman atau tidak? Beriman. Kita semua orang beriman, ya. Bagaimana Roh Kudus memampukan dan melakukan perannya dalam kehidupan kita untuk membantu kita bertumbuh. Jangan nanti bilang, ibu guru nanti sudah kalau sudah orang sudah jadi tua dulu baru mau bertobat. Tidak. Waktunya itu sekarang. Bagaimana Anda apalagi mau sekarang Anda mencari jati diri. Satu pegangan nilai-nilai Kristiani yang harus Anda pegang, ya. Bagaimana Anda wujudkan kasih, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memancarkan hal-hal yang baik, buah roh yang selalu terpancar dalam hidup. Itu yang paling penting. Oke? Demikian untuk tugas pada pertemuan ini, Anda kumpulkan minggu depan, yaitu menghafal apa? Ayat Alkitab, Kisah 1 ayat 8. Baik anak-anak,
kita hari ini, dan kita akan akhiri dengan doa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tunggu lagi pada pertemuan berikut dengan tugas ini ya, yang sudah hafal Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Oke, mari kita berdiri. Ibu akan kita nyanyi satu lagu. Ketika menghadapi kehidupan ini ya, apalagi momen Anda anak muda ya, anak muda itu banyak gejolak, banyak tantangan, banyak godaan ya. Bagaimana Anda diminta untuk tetap dituntun oleh Roh Kudus ya, kita minta pertolongan Tuhan untuk tetap menolong dan menopang hidup Anda ya. Kita nyanyi pujian ini, ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus aku pilih. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Pandanganlah yang menggembokku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku terperangkap dalam kasih, dan ku tahu, dan ku terperangkap dalam kasih-Mu. Oke, baik anak-anak, kita berdoa. Kita akan berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Masing-masing orang sementara berdoa dia berkomitmen dalam hatinya ya, supaya dia tetap hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menuntun hidupmu melalui pergaulanmu, melalui masa mudamu. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan yang sempurna bagi kami, khususnya dalam proses pembelajaran hari ini. Tuhan tolong, biarlah apa yang menjadi, apa yang kami pelajari benar-benar bermakna, tertanam dalam hidup kami, khususnya anak-anak ini. Tuhan tolong, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang tetap dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, menolong dan melindungi mereka Bapa. Terima kasih, maknai pembelajaran ini dalam hidup mereka, tuntun dan sertai kehidupan mereka. Kami akan akhiri persekutuan pembelajaran hari ini. Tuhan menyertai perjalanan pulang kami. Kami sudah berdoa bersyukur dalam